Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali para pemirsa, para peserta didik, khususnya anak-anakku siswa SMP Negeri 4 Madiun yang berbahagia. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, di mana amal-amal dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ibadah sunnah dihitung sebagai pahala ibadah wajib. Diamnya kita dihitung ibadah. Hembusan nafas kita bagaikan zikir tasbih. Maka selayaknya kita memanfaatkan momentum ini untuk beribadah semampu kita. Laksanakan tadarus Al-Quran di masjid, di musola, di rumah, di sekolah, juga melaksanakan program-program pondok Ramadan yang kita susun. Semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab fikih puasa. Tentunya semua hari ini berpuasa ya, kecuali bagi yang sedang berhalangan, bagi yang anak-anak putri yang tidak berhalangan wajib berpuasa. Kalau nggak berpuasa berdosa. Yang menanggung dosanya adalah ya kalian sendiri, bukan saya, bukan bapak ibumu, bukan tetanggamu, tapi dosa dari kewajiban yang kalian tinggalkan adalah kita sendirilah yang menanggung. Kita membahas tentang lebih fokus ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, sebelum masuk mungkin akan saya berikan beberapa persoalan ya, mungkin bisa dijawab masing-masing. Menangis ketika bulan puasa, ya ketika kalian berpuasa, apakah membatalkan puasa? Menangis. Kemudian seorang yang berpuasa pada pagi hari sikat gigi, boleh apa tidak? Ada yang menjawab boleh, ada yang menjawab tidak ya. Kemudian misalkan ketika kalian berpuasa sepanjang hari kalian tidur dari setelah sahur, kemudian bangun-bangun maghrib lalu berbuka puasa, artinya meninggalkan ibadah-ibadah, meninggalkan sholat-sholat wajib. Apakah puasamu tetap sah atau batal? Ya, demikian pertanyaan pemantik yang kalian bisa menjawab sesuai dengan yang kalian ketahui, dan kita akan mencari faktanya setelah kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya. Di sini ada 8 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Masuknya sesuatu ini dalam hal ini adalah melalui lubang-lubang yang ada pada tubuh manusia ya, dari mulut, kemudian melewati hidung, melewati telinga. Sesuatu yang dimasukkan makanan atau selain makanan.
itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja memasukkan sepiring nasi, kemudian segelas es degan, itu otomatis puasanya batal. Yang kedua, memasukkan obat atau benda melalui salah satu dari dua jalan. Ini hampir sama dengan poin 1, intinya adalah masuknya sesuatu, entah itu makanan atau bukan makanan. Di sini adalah obat atau benda, tapi ini melalui dua jalan. Dua jalan ini adalah jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur. Bisa dipahami ya. Jadi yang kamu gunakan untuk BAB, BAK itu namanya dua jalan. Memasukkan sesuatu, obat atau benda, membatalkan puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ya, jadi awalnya nggak muntah, kemudian dengan berbagai cara kalian mungkin bermain-main di area lidah, kemudian membuat kalian mual, kemudian muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja. Tapi kalau tanpa kesengajaan tiba-tiba muntah secara alami, maka tidak batal puasanya. Yang keempat, melakukan hubungan intim dengan sengaja. Ini bagi yang sudah dewasa, yang sudah suami istri ya, apalagi yang tidak suami istri ya, itu sudah dihukumi zina, juga secara puasa juga batal ya. Itu ya jelas ya, yang suami istri aja yang itu adalah suatu ibadah pada hari normal, tapi dalam keadaan puasa itu dilarang dan termasuk yang membatalkan puasa. Yang kelima, keluar air mani karena bersentuhan kulit. Artinya jika keluar air mani ini adalah dengan tanpa kesengajaan, misalkan ihtilam atau mimpi basah tatkala tidur, maka tidak batal ya. Misalkan ada dari kalian yang ketika puasa di siang hari kemudian tidur tanpa sengaja kemudian mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Namun jika penyebabnya adalah karena sentuhan kulit atau karena kesengajaan yang lain, maka batal puasanya. Yang keenam, keluarnya darah haid dan nifas ya, ini bagi perempuan ya. Perempuan yang keluar darah haid secara otomatis puasanya batal, dan di hari yang lain wajib mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan. Maka silakan bagi anak-anak perempuan yang meninggalkan puasa karena udzur, dicatat berapa hari hutangnya, kemudian diqadha di hari lain di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kelewatan, sudah tiba Ramadan berikutnya belum nyaur utang, jangan ya. Ingat-ingat, bisa kalian laksanakan di waktu puasa sunnah pada hari Senin, pada hari Kamis, kemudian di puasa sunnah yang lain, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Tarwiyah, itu bisa digunakan untuk puasa mengqadha yang ditinggalkan. Yang ketujuh, mengalami gangguan jiwa atau gila, batal puasanya. Yang kedelapan, keluar dari agama Islam atau murtad, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Kalian jangan
mengeluarkan kata-kata keluar dari agama Islam, karena itu sangat berbahaya, dan dalam hal puasa itu membatalkan puasa. Dari 8 hal di atas yang kita sebutkan tadi, tentunya jelas ya apa saja yang membatalkan puasa, dan di luar itu artinya tidak membatalkan puasa secara hukum. Kemudian bagaimana andai kata kalian melakukan hal-hal yang keji atau mungkar, misalkan kalian berkata kotor, misuh itu bagi yang berbiasa misuh, atau marah-marah, bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Batal atau tidak puasanya? Bisa dilihat di 8 hal di atas, ada enggak? Ada enggak yang berbunyi berbuat keji atau berkata kotor atau marah-marah, ada enggak? Tidak ada ya. Artinya secara hukum puasa tidak batal ya. Kalian yang marah-marah, kalian yang suka miso-miso itu tidak batal puasamu, tapi tentunya kita berpuasa kan dalam rangka ibadah, menahan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita makan minum aja kita tahan, apalagi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berdosa. Bukan hanya ibadah yang pahalanya dilipat gandakan, tapi juga dosamu itu juga bisa dilipat gandakan. Maka kita berusaha dengan kesadaran hati kita menjauhi hal-hal yang keji dan mungkar. Ya, bagi kalian yang suka berkata kotor, suka misuh, juga termasuk ngerasani ya, menggunjing orang lain, itu juga adalah dosa. Maka kita tinggalkan, kita diam, kita menahan segala suatu hal-hal yang demikian tersebut. Termasuk juga menangis ya. Tadi saya beri pertanyaan pemantik ya, menangis itu membatalkan puasa atau tidak? Ada yang beranggapan membatalkan puasa, padahal jawabannya adalah tidak membatalkan puasa, karena bisa dilihat dari 8 hal ini ada nggak menangis? Tidak ada ya. Bisa batal ketika misalkan kalian mengeluarkan air mata, kemudian air matamu itu mengalir, kemudian masuk ke dalam mulutmu, terminum, kamu sadar, kemudian kamu tetap minumnya, itu bisa membatalkan puasa. Jika tidak, maka ya tidak batal. Jangan mau menangis sekencang apapun tidak membatalkan puasa. Tapi tentunya tadi ya, jika hal-hal yang itu adalah tidak baik, maka bisa mungkin kita tinggalkan. Kemudian ada lagi, misalkan menelan air liur, ludah ya, air ludah, menelan air ludahmu sendiri, itu batal enggak? Jadi di dalam kan ada ludah kan, kalian meneguk, batal tidak? Ya tidak batal, karena dihukumnya adalah termasuk benda di dalam, artinya bukan dari luar terus diminum, bukan. Tapi kalau itu sudah keluar kamu minum, itu membatalkan puasa. Apalagi kamu campur dengan es degan, itu jelas batal. Kemudian ya tadi makan minum tadi adalah dengan disengaja ya, artinya jika tidak sengaja maka tidak batal. Misalkan kalian lupa, kalian ambil makanan di meja makan satu piring tanpa sengaja, maka tidak batal.
Kemudian ada problematika lagi, misalkan ada seorang wanita yang menstruasi, kemudian mampet ya, sudah berhenti, artinya sudah selesai garis besarnya headnya ya. Selesainya itu adalah ketika waktu malam hari, misalkan jam 12 atau menjelang sahur. Nah, dia tidak sempat mandi wajib, tidak sempat mandi besar sampai masuk waktu subuh dini hari ya, sampai waktu masuk subuh. Apakah wanita tadi wajib puasa? Wajib apa tidak? Wanita yang sudah selesai headnya, sudah menstruasi, sudah mampet, kemudian dia di waktu sahur tapi dia belum mandi sampai masuk subuh. Ya, jawabannya adalah wanita tersebut wajib berpuasa karena dia dihukumi sudah suci. Maka silakan berpuasa. Jika dia belum mandi wajib, silakan mandi wajib agar bisa melaksanakan sholat. Jadi suci dari hadas itu bukan menjadi syarat untuk melaksanakan puasa, tapi menjadi syarat melaksanakan sholat. Tapi ketika puasa terkena atau keadaannya keluar head, maka puasanya batal ya. Seperti itu. Kemudian seseorang yang tidak niat pada malam hari itu batal nggak puasanya? Itu bukan masalah batal atau tidak ya, tapi puasanya tidak sah karena rukunnya puasa adalah niat di malam hari. Malam hari itu harus dilaksanakan, maka harus bangun, harus punya kerentek kesengajaan harus poso, itu sudah dianggap niat. Jika tidak niat sama sekali, misalkan semalam suntuk tidur mulai dari maghrib sampai subuh tidur, nggak sempat bangun, nggak sempat niat, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya ya, belum bahas tentang batal atau tidak ya. Kemudian ini tadi ketika puasa meninggalkan ibadah wajib di siang hari ya, mulai dari subuh sampai ngasar tidak sholat sama sekali, apakah puasanya batal? Tidak batal, tapi tentunya berdosa meninggalkan kewajibannya. Jadi urusan sholat yang kamu tinggalkan itu sendiri, itu dosa tentunya, apalagi di bulan Ramadan bisa jadi dosanya juga dilipat gandakan. Tapi untuk kaitannya dengan puasa tidak membatalkan. Maka tidak boleh kita pilih-pilih ya, aku ibadah puasa aja, sholatnya nggak usah, yang penting kan sah. Betul, tetap sah, tapi tentunya jika kita melaksanakan hal-hal yang dilarang, membuat puasa kita tidak sempurna pahalanya, dan bahkan pahala yang kita dapat tidak sebanding dengan dosa yang kita timbun. Kemudian seseorang yang tidak sahur, apakah puasanya batal? Ya, sahur itu hukumnya sunnah. Sahur itu hukumnya sunnah, maka tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Jadi tidak batal, kan belum puasa. Ya, tidak sahur, yang penting dia niat, dia puasa sepanjang hari, ya tetap sah puasanya ya. Kemudian tidak berdoa berbuka puasa, boleh enggak? Kalian mau buka puasa tidak doa dulu, tidak bismillah, tidak Allahumma lakasumtu, boleh tidak? Ya tetap boleh, tetap sah puasanya, tapi ya kurang afdol ya, karena itu adalah tuntunan sunnah yang sangat baik kita kerjakan. Sebaiknya kita berdoa sebelum makan dan minum saat berbuka puasa.
Ya, demikian yang kita bahas untuk bab puasa kali ini, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga menjadi pemahaman yang baik, bermanfaat, dan sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang paham, hal-hal yang kurang mantap yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di lain kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, kesalahan kata, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.